Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi indaraini amin. Niyatu dukhulil khala. Ini niat-niat masuk WC. Biasanya kita bila ke WC itu hendak ada hajat besar, apa namanya, buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau sebatas tujuan hendak ada hajat aja, itu kali jadi pahala. Supaya jadi pahala, ada niat-niat tertentu. Begitu sudah berasa asana kami atau hendak bahira, otomatis kan kita menuju WC, dan di situ kita meletakkan niat. Di antara 8 macam niat, pun ke-8-nya mungkin kita lupa ke-8-nya ini. Cuma salah satu di antara 8 atau 2 dari 8. Yang pertama, al-i'tirafu bidhafil insan wa ajizih an ikhrajil kharij wa imsaki. Mengaku lemahnya manusia, wa ajizih sama artinya lemah. Lemahnya manusia an ikhrajil kharij wa imsaki, dari mengeluarkan isi perut tadi, baik itu berupa kencing atau mirang. Lemah mengeluarkannya atau wa imsaki menahannya. Itu hanya semata-mata bilanya keluar, memang Allah mengeluarkan. Pun kita sebenarnya kada mampu. Kita lemah untuk mengeluarkan isi perut itu bila Allah belum menghendaki. Kadang kita hendak sedikit betakai kita, tapi Allah belum menghendaki, kadang mau keluar ini. Nah, kita situ mampu, kita nih lemah tanpa dikehendaki oleh Allah. Nah, di saat kita hendak qadha hajat itu, kita ingat di situ bahwa Allah menghendaki mengeluarkan kotoran dalam tubuhku. Aku kau isi ini mengeluarkan kotoran yang memang Allah menghendaki untuk dikeluarkan kotoran itu. Di situ kita ingat kepada Allah
Hanya Allah yang mampu untuk mengeluarkan kotoran dalam tubuh kita. Mun aku kada mampu. Yang kedua, asyukru ala khurujil kharij bisuhulatin. Syukur atas keluarnya isi perut tadi dengan mudah. Begitu keluar, bahira dengan mudah, bakami dengan mudah, syukur kita. Nah, tujuan kita apa? Untuk mensyukuri. Aku kawisi ini untuk mensyukuri nikmat keluarnya kotoran. Bahira nyaman, bakami nyaman, keluar angin nyaman. Niat hati kita mensyukuri nikmat Allah, mudahnya mengeluarkan kotoran. Dan alih. Namun sudah adatullah, adat Allah. Setiap kali Allah ingin mengeluarkan kami kita, Tuhan rasakan asa sakit hari-hari. Sakit apa kami? Lain sakit kayak dikibit, lain sakit apa kami? Itu tanda Allah menyuruh nala kasih kawisi. Jakanya Allah kada memberikan tanda itu, kita kada sadar kita harus berjalan jor keluar. Kalau seorangnya, udah sampai waktunya tak keluar seorang tak basahnya. Ada tahu di tengah orang tak keluarnya. Nah lalu Allah ini ingin memberitahu supaya kita mengeluarkan kotoran itu dengan cara yang bagus, dengan cara yang beradab. Awisi, lalu dia kituan rasa sakit hari-hari, lalu kita ada minat anak awisi, atau kita anak behira, diadakan diwujudkan oleh Allah, kita ini marun asa sakit anak behira. Ya sakit anak behira berbeda dalam sakit mah atau penyakit lain. Nah itu pun hikmahnya supaya kita mengeluarkan kotoran itu di tempat yang semestinya. Coba mun kada dianda kituan rasa sakit tadi. Pasrah tantang orang keluar tanpa disadari. Ambut kita. Lalu Allah rasakan di surah sesakit. Sakit anak behira. Lalu ada minat menuju isi. Luar biasa. Kita anak bakantut na dirasakan Tuhan asal gembung parut. Nah itu artinya cepat-cepat mencari tempat yang sunyi supaya nyaman bakantut. Ada di tengah orang bakantutnya. Namun kita di tengah orang, apalagi nyaring, runtuhlah harga diri kita. Walaupun pangkat kita tinggi, walaupun kita ini sugih, walaupun kita ini bungas, walaupun kita ini berilmu, bila maribut tengah orang hancur ke harga diri. Itu dihendaki oleh Allah, di parut ada ubah dah, rasa sakit, apa kantor, malah kasih kak, ke tempat yang spesial. Jangan di tengah orang artinya. Anda kayak tadi Allah menghendaki hari-hari sakit menyuruh kasih kawisi. Jangan di sini bakal mehnya. Kayak itulah yang kantor juga. Bila Allah tuh menghendaki menghilangkan cinta dunia di hati, Allah takdirkan kita sakit hati gara-gara dunia itu. Cuma kebanyakan kita kada mengerti. Kita ini sakit hati gara-gara dunia, meniwas sia-sibi. Padahal Allah hendak menghendaki kita supaya dunia itu keluar dari hati. Mesti Allah takdirkan dulu kita ini ada sakit hati
kecewa hati, jengkel hati gara-gara dunia itu. Sebenarnya Allah hendak menghilangi cinta dunia, mengeluarkan cinta dunia di hati kita. Sebagaimana Allah hendak mengeluarkan amih, tahi, kantut, dia dikituan rasa sakit dulu. Setiap orang-orang yang cinta dunia itu hilang di hatinya, sebelumnya itu ada dia dikituan rasa sakit hati gara-gara dunia itu, gara-gara harta itu, gara-gara duit itu, gara-gara jabatan itu, gara-gara apakah? Sakit hatinya. Punya paham, punya mengerti, oh ini Allah menghendaki menghilangkan cinta dunia di hatiku. Jadi aku ada perlu sakit hati, ada perlu meniwasi hasibi, ada perlu memusuhi lawan kita. Ini sebenarnya Allah menghendaki baik untukku, menghilangkan cinta dunia di hatiku. Sebagaimana Allah tidak mengeluarkan kami kecuali dia memiliki sakit. Sakit hari-hari. Mungkin kalau kaminya kan ada sakit. Nah jadi kita begitu keluar kami, keluar kantor, keluar kotoran tadi, syukur datang. Begitu di WC ini keluar dengan mudah di hati, alhamdulillah. Cuma di hati, di WC itu jangan dimundong mengucap alhamdulillahnya. Di hati syukur, nyaman aku berhira. Syukur bener nyaman aku kami. Ada tak rumah sakit. Ntar rumah sakit kan disalam orang. Memesan salam tuh aja sakit. Bahkan tuh nyaman alhamdulillah. Supaya timbul syukur. Dan yang ketiga, imtisalu amrillah fit takhallus mimma yadurru. Menjunjung perintah Allah pada menyelamatkan diri mimma yadurru dari sesuatu yang memudarati. Kan kita anak kami, kita ariti membahayakan itu. Kacang tahu nama kena akhirnya. Namun kita enak bahira, kita ariti semaksimal mungkin. Justru itu membahayakan roh kita. Bila kita enak pakantut, terlalu ariti banget, justru itu membahayakan diri kita. Nah di saat kita qadha hajat, kita syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan dari yang memudarati diri kita. Yang keempat, tatbiqus sunani al khassati bil khala. Mensesuaikan, mencucuki sunnah-sunnah khusus bil khala di WC. Sunnah-sunnah khusus itu begitu anak masuk WC ada bacaannya, itu sunnah khusus. Begitu keluar WC ada bacaannya, itu sunnah khusus. Termasuk sunnah khusus di WC. WC itu sunat bersandar, kitab-kitab fikih. WC sunat bertutup kepala. Walaupun kopiah buruk atau apa-apanya kepala bertutup. Karena di WC itu ada iblisnya, ada jinnya. Mun kita kada bertutup, ditiupnya ubun-ubun kita, lo pikiran kita melayang-layang. Lo pikiran kita ada karuan, ditiupnya lewat ubun-ubun. Ada bertutup. Namun bertutup kan tiupan itu meliung. Dicegahnya tutupan kepala. Nah makanya disunahkan ketika dalam WC itu kepala bertutup. Supaya ada menara ruang pikiran-pikiran. Kenapa kita sering narawang pikiran kada karuan?
masuk ke WC bahira pa kami apalah kada betutup begundul apalah kada betutup kada pahalatnya. Nah, ditiupnya di ubun-ubun kita. Ini mantranya masuk lewat otak kita, lalu pikiran kita kada karuan. Termasuk sunnah khusus di WC jangan memandir. Termasuk memandir, tulisan itu menampati tempat memandir, mencit becitan itu tulisan itu. Nah, tulisan ini Alkitabah tahuluk mahalanukti. Tulisan ini menampati tempat tutur kata. Jangan memandir, walaupun dengan tulisan. Jadi ada bacaan, nah hanya sunat dibaca ketika anak masuk WC, anak keluar WC. Lain pada itu kada sunat dibaca. Jadi kita ke WC itu anak mengamalkan sunnah Nabi, yang hanya sunnah itu ketika masuk dan ketika keluar. Kada digunakan bacaannya waktu masuk ke rumah atau keluar rumah, lain pulang bacaannya. Anak masuk masjid, keluar masjid, lain lagi bacaannya. Kada sama loh anak masuk keluar WC. Lima at-taharah minan najasatil khasisiyah wal ma'nawiyah. WC itu niat apa? Bersuci dari najis hissi dan najis ma'nawi. Najis hissi itu ya kotoran kita, kami tahi itu kotoran najis hissi. Adapun najis ma'nawi itu sifat-sifat tercela di dalam hati, kesombongan, dengki, dendam, itu artinya najis hissi. Jadi ke WC dengan niat membersihi diri dari najis hissi dan najis ma'nawi. Dan yang keenam adamul ghaflah an dzikrillah bil qalbi. Ketiadaan lupa daripada zikrullah di hati. Di WC itu pun berzikir di lisan ada boleh, disuruh di hati. Andaikan kita dalam WC wahid, ucaplah alhamdulillah di hati, jangan di lisan. Kalau menyebut nama Allah di lisan, sedangkan tempatnya dalam WC, itu ulama kita terbagi dua, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, mengubah ada. Ada badab menyebut nama Allah dalam WC itu. Di hati aja belum berzikir. Sementara bahira kami tafakur di situ kita. Begitu besar nikmat Allah kepada aku mudah bahira kami. Banyak orang yang kada kau bahira tak rumah sakit, operasi. Banyak orang yang kada kau kami tak rumah sakit, operasi. Yang kada kau kantor sama rumah sakit juga. Nah sedangkan aku nyaman bakatut, nyaman bahira kami nyaman. Ya, besar benar nikmat Allah kepada aku. Nah kita ingat pada itu nikmat Allah, syukur sudah ngaranya. Dan yang ketujuh, muraqabatullah fil khalaq ka muraqabati fil malak. Muraqabah kepada Allah di dalam WC seperti muraqabah kepada Allah di tengah orang banyak. Kita berada di tengah orang banyak, kita merasa diintai, diperhatikan oleh Allah.
Sehingga kita ini kadang berani melakukan hal-hal yang buruk. Karena kita rasa diintai, diperhatikan, dipandang oleh Allah. Nah di saat dalam WC kayak itu juga. Kita merasa dipandang, diintai, diperhatikan oleh Allah. Lalu kita kada berani berbuat sesuatu yang kada bagus di dalam WC. Karena kita diintai sedih, dilihat oleh sedih. Nanang ke-8 al-inkisar tahtal haibah. Rasa pecah hati, maksudnya rasa hina hati ini. Hati kita ini merasa hina di bawah haibah, rasa takut kepada Allah. Kita merasa kita ini hina. Kita merasa kada berdaya. Kita merasa kita ini tidak memiliki apa-apa. Aku mudah behira, dimudahkan Allah. Mudah bakami, dimudahkan Allah. Mudah bakantut, dimudahkan oleh Allah. Kada aku, kawan itu kada aku. Nah, itu kita merasa diri kita dihina. Ada berdaya tanpa didayakannya. Ada berdaya tanpa pertolongannya. Cukup begitu anak kawisi, niat hati apa? Mensyukuri nikmat Allah. Kau mengeluarkan kotoran dalam diri. Jadi begitu sudah kau isi, bahira bakami dalam hati alhamdulillah wa syukurillah. Maka kita bahira bakami dinilai pahala. Dinilai ganjaran yang sangat besar. Tiba-tiba orang ada banyak apa-apa, ada dapat pahalanya. Mencari pahala ini mudah bagi orang yang ada ilmunya. Mencari dosa, berilmu kada berilmu, mencari dosa nyaman juga. Untuk cari pahala kada tahu kada ada dasar ilmu. Mencari pahala ini di mana aja kawa bila ada ilmunya. Bila kada ada ilmunya, pada setiap tempat, pada setiap perbuatan bernilai pahala. Bila kada ada ilmunya. Tapi kalau untuk dosa, berilmu kada berilmu, tetap berdosa menggawi hal-hal yang buruk. Terus niatul ukli, niat makan. Nah, makan ini keperluan hidup kita. Keperluan makhluk hidup. Makan ini. Udah kada makan, pada dasarnya lemah anggota tubuh kita. Nah, karena makan itu keperluan hidup, sedangkan keperluan hidup ini kada sebuting, ini mesti ada cabangnya, cikangnya. Apa? Minum. Maksudnya. Nah, bila niat makan, tak lagi niat minum. Karena makan ini melazimi minum. Nah, kalau makan bila ada minum kita. Nah, jadi otomatis niat makan sama dengan niat minum. Baik makan tuh makan nasi atau makan tuh makan wadai. Setiap benda nang masuk ke muntong dikunyah-kunyah baru ditelan makan ngarannya. Cuma menghadap kita nangaran makan tuh makan nasi. Bila wadai belum dikatakannya makan. Itulah makan saja. Belum lagi makan. Tapi ya di soal tadi kan 3 makan wadai. Wadai itu nyalain makan. Nah, padahal wadai itu makan makanya.
Bila masuk kamu tong dikunyah-kunyah, tabuk makan ngarannya. Bila masuk kamu tong langsung bok, itu minum. Ada bukunya, baju kan ada bukunya. Orang biasanya nak periksa darah, Jadi jangan gampang periksa tadi. Udahlah Pak, makan. Belum dia makan. Wadai depan bisa ada 3 buting. Iya makan warnanya. Ini tabla belum makan lalu sudah makan tuh lain hasilnya dalam pemeriksaan cek darah. Udah makan sampai deh, udah makan wadai. Supaya ini memberikan nilai itu ada salah lain. Karena nilainya cek tadi ada makan lalu ada makan sesuatu lain hasilnya. Nah niat makan begitu juga niat minum. At-taqawi ala ta'atillahi ta'ala. At-taqawi menguatkan diri atas taat kepada Allah. Niat hati apa? Supaya kuat diri ini taat kepada Allah. Niat barang dulu. Walaupun saat ini kita belum kuat taat. Yang penting niat dulu aku makan minum supaya kuat taat kepada Allah. Berpahalanya makan minum. Makan minum ini pada dasarnya mubah aja. Boleh. Berpahala kada, makan pun berdosa kada. Cuma bila berniat, berpahala niatnya. Bukan makannya. Berpahala niatnya ini. Jadi artinya lewat makan dapat pahalanya karena ada niat. Lewat minum dapat pahala karena ada niat. Punya kada berniat apa-apa, 2-3 piring makan kada pahala. Karena makan minum itu mubah. Sama guring itu mubah juga. Gerak badan itu mubah juga. Cuma bila niatnya bagus, berpahala. Nah niat perlu gitu kaji. Aku makan minum supaya taat, kuat ibadah. Aku guring ini misal aku supaya nyaman beribadah, mata kadang ngantuk. Guring 1 jam 2 jam guring, berpahala. Makan kayak itu juga. Nah, yang kedua, niat makan minum itu al-imtitsalu li amrillahi ta'ala. Menjunjung perintah Allah. Aku makan minum ini menjunjung perintah Allah. Di Quran ada ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surah Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kulihmu sebagian yang baik-baik, yang halal-halal, apa yang kami berikan rezeki akan kamu. Jadi kita makan minum niat menjunjung perintah Allah, itu makan yang baik, maksudnya yang halal. Pahala kita. Nah, yang ketiga, tadzakkuru aqli ahlil jannah litasmir fit ta'at. Mengingat makannya orang-orang ahli surga supaya rajin untuk berbuat taat. Aku makan ini karena orang ahli surga makan. Orang ahli surga makan itu ini untuk tasyakur mensyukuri. Dan kita berhubung masih dalam dunia, aku makan ini untuk supaya rajin berbuat taat, bergairah. Kan bila parut to kada pandi, nyaman bama. Bila parut to pandi, bama to kada nyaman juga. Mengingat orang-orang ahli surga itu makan. Cuma makanan ahli surga kadang mengandung penyakit. Sedangkan makanan orang ahli dunia
banyak efek sampingnya. Dan yang keempat, tazakkuru ahlin nar lil ibtiyat anil ma'asi. Mengingat penghuni neraka. Orang neraka tuh makan cuma duri-duri, pohon pun berduri. Bila hendak makan dikajalakan pun berduri ke montongnya. Habis rabit montong tenggorokan. Bila hendak minum diminumi air yang panas dan berbau busuk. Danur-danur orang zina. Mana panas mana berbau, minum makan. Apa gunanya lil ibtiat anil ma'asi, supaya menjauhkan diri dari maksiat-maksiat. Bila kita kaganangan makanan orang neraka, duri-duri dimakan, danur-danur neraka diminum. Tujuan supaya kita ini kawam menjauhkan diri dari maksiat. Nanang kelima, syukurullah azza wa jalla ala taisirihi. Tujuan makan bersyukur kepada Allah atas dimudahkannya yaitu uklik makan. Kita bersyukur kepada Allah karena dimudahkan makan. Nang dimakan ada dan menyuap mudah, menaguk mudah. Ini ada orang makanannya banyak di rumah tuh, ada orang makanan duitnya banyak, makanya kau menangguk lagi, nah bayangkan. Sakit tenggorokan, ada menangguk lagi. Makanan banyak, ada orang makanannya duitnya banyak, cuma kada kau makan. Ada orang nang normal tenggorokan kau makan, nani makan kadada. Nah kita saat ini nang dimakan ada, nang diminum ada, tenggorokan kada bermasalah. Makan taguk masuk, minum taguk masuk. Nah kita syukur kepada Allah nang dimakan ada dan memasukkan ke dalam perut dengan mudah. Kada halangan, kada cegahan. Syukur kepada Allah azza wa jalla atas dimudahkan makan itu. Ada juga, ada beliurnya, lo kenapa menangkuk? Untung gurukannya tadi bermasalah, ada penyakit, ada amandal, ada apa-apa. Cuma perasaan liurnya itu diambil oleh Allah. Nah sehingga ada beliur lawan makanan, karena ada beliur, ada minat untuk menangkuk. Ada tetangguk ya, di kolo-kolo meluak, ada tetangguk. Karena ada beliur garing. Nah kita nih liurnya masih bagus, tenggorokan bagus, liur masih bagus, yang dimakan ada. Nah situ kita syukur benar. Bila habis sisa, nang dimulik ada makanan. Menaguk kawah aja, syukur benar kita. Jadi syukur kepada Allah atas dimudahkannya untuk makan. Itu nikmat luar biasa. Dan yang keenam, al-amal biadabil ukli, mengamalkan dan adab makan. Tentu ada adabnya. Bismillah, diawali bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Apalagi makan berjamaah sama keluarga. Nabi sini kan bila makan berjamaah bayi-bayi, tahun anak lalu bini bayi-bayi itu berjamaah. Makan berjamaah ini diberkahi, tahun kita dapat rahmat dan keampunan Allah. Mana dapat makanan, mana perut kenyang, dosa diampuni, diberkahi pula. Nah lain halnya ada bayi-bayi, saikung. Ini kan ada berkahnya.
Atau taimbai jamnya makan ya mas saya kong di TV, saya kong di dapur, saya kong di kamar, ini kan berjamaah jongarnya. Ini sekira nah berjamaah baimbai makan sini. Sedikit sama sedikit, banyak sama pada banyak. Makan berjamaah. Dan makan berjamaah ini kada dihisap oleh Allah Ta'ala. Kalau makan surang-surangan kan dihisap. Makanan berjamaah ini kada dihisap. Betul Imam Mahir makan yang pahit aja pada pergi jam 9 makan. Boleh dua dihisap. Ada berjamaah. Nabi Ibrahim bila sudah masakan makanan itu berjalan mencari kawan makan supaya ada kawan makan berjalan dua hal itu berjalan. Bila berteman orang ke rumah makan. Ini kedapun makan surangan masih berjamaah. Nah itu mengamalkan dan adab makan itu. Nang ketujuh idkhalus surur alal ikhwan, memasukkan kegembiraan atas saudara. Kalau kita diundangnya makan, niat kita apa? Akan makan bersama lawannya menggembirakan hatinya. Dia suka karena pengunjung datang. Itu juga kita mau undang kita ke rumah pada orang datang ke rumahku, kita makan bersama. Punya datang kan kita gembira. Jadi memasukkan kegembiraan ke hati saudara-saudara kita melalui makanan tadi. Nah, nang ke-8 niat makan atau niat minum hibzu sihatil insan, memelihara kesehatan manusia. Memelihara kesehatan juga. Coba mau ada makan garing kan kita. Bila sudah garing, bila sudah kada sehat, segera aktivitas sandat. Segala aktivitas tertahan. Ada sehat. Bila awak ini sehat, segala aktivitas kau dijalankan. Nah jadi aku makan ini, aku minum ini memelihara kesehatan badan. Nah niat demikian termasuk pahala. Nah minimal kita mengkadakawa ke-8-nya tadi, begitu anak makan anak minum niat apa supaya kuat beribadah kepada Allah. Atau tujuan apa? Mensyukuri nikmat Allah. Iya sudah. Asal ada di antara 8 macam. Nah selanjutnya niat syurubil qahwah wa syai. Niat minum kopi dan minum teh. Nah sini kita minta. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila. Hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.